Terima kasih buat Tuhan Yesus terutama. Terima kasih buat hambanya Pastor Hendrik bersama dengan keluarga dan juga semua tim pergembalaan dan segenap pelayan Tuhan. Perkenalkan diri dulu, saya Enjos Haryanja. Sudah tidak lain dan tidak bukan dari Sumatera ya. Saya Enjos Haryanja, tinggal di Purwadadi. Saya bergereja di GBI Purwadadi juga. Nah, untuk perkenalan, supaya ketika kita ketemu di jalan tentu loh ini yang kemarin yang ketemu di GBI Hati Bapak. Nah, jadi dia tidak akan seperti itu. Mungkin saja akan menegur, itu bisa jadi ya, lain atau abang, atau juga mungkin sesuai dengan keadaannya, Bapak, bisa juga. Baik jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, saya sungguh bersuka cita kalau saja hambanya mempercayakan saya boleh ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Mengingat riwayat bagaimana kalau sampai hari ini boleh terbentuk GBI Hati Bapa, sungguh luar biasa saudara. Ya, sungguh luar biasa. Saya tahu sedikit, tidak tahu banyak, tahu sedikit bagaimana perjuangan hambanya bersama dengan keluarga untuk boleh ada tempat beribadah di Kalijati terutama, ya. Karena hambanya juga dulu sempat melayani di GBI Otista. Jadi dengan kemurahan Tuhan, hambanya harus membuka pengembangan, sehingga dengan perjuangan tersebut Bapak Ibu semua dan saya juga dan segenap kita yang hadir saat ini boleh ada bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Yuk berikan dulu kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita berbicara hari Minggu adalah harinya hari Senin sampai Sabtu, harinya hari siapa saudara? Iya. Jadi kalau dikatakan hari Senin sampai hari Sabtu harinya saya, ya keliru saudara. Hari Minggu harinya Tuhan. Senin sampai Sabtu betul ya. Jadi jangan dikatakan Senin sampai Sabtu harinya saya. Artinya apa saudara? Kalau kita mengatakan, apalagi itu mendeklarasikan di dalam hati kita masing-masing, yang namanya harinya saya, bagaimana saya? Yang namanya waktu saya, bagaimana saya? Betul saudara? Sehingga apa? Ketika hari Minggu kita persiapkan segala sesuatunya, baik secara eksternal dan internal. Ini hari yang Tuhan loh. Kita semua mengupayakan supaya semuanya akan baik di hadapan Tuhan karena hari Minggu. Lalu bagaimana dengan hari yang lain, Senin sampai Sabtu ini? Nah, yang saya maksud adalah ketika hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus boleh mempersiapkan segala sesuatunya, bagaimana Tuhan akan melihat segalanya yang ada bagi saya, yang ada bagi jemaat Tuhan akan baik. Bersiapkanlah itu Senin, Selasa sampai Sabtu. Artinya tiada waktu yang kita pergunakan selain untuk Tuhan. Boleh bekerja? Boleh. Apakah kalau untuk Tuhan, waktu saya untuk Tuhan hanya ada di gereja? Oh tidak saudara, salah. Boleh beraktivitas? Ya sangat. Firman Tuhan mengatakan orang yang tidak bekerja tidak makan. Nah, yang saya maksud di situ, saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, yuk semua hari yang Tuhan telah sediakan, semua waktu yang Tuhan telah sediakan, selagi saya masih ada, selagi saudara masih ada di tengah-tengah dunia ini,
pergunakanlah untuk harinya Tuhan. Ya. Yang kita akan dengarkan sabda Tuhan saat pagi hari ini. Saya baca dari schedule ibadah, ada waktu 45 menit untuk seri firman Tuhan. Saya mengatakan bahwa saudara dan saya adalah sama. Tidak ada yang terlalu eksklusif, saudara. Cuma saja saya saat ini kayaknya salah kostum ini, Pak. Kenapa saya salah kostum? Aduh, hambanya saja. Tadi pas saya datang, waduh. Ini begitu saya datang, wah, ini saya salah kostum ini. Tapi tidak apa, saudara. Ya. Jadi artinya kalau saya boleh ada berdiri di sini, tidak ada yang terlalu eksklusif, tidak. Saudara dan saya, Bapak, Ibu, anak-anak kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang penting lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Supaya apa? Kita sama-sama melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sekali lagi amin. Kalau sudah diaminkan, kita lihat perkara Tuhan akan dinyatakan atas gereja Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buat satu tema, ya. Sebagaimana ada tema dari gerejanya, yaitu the year of integrity, ya, tahun integritas. Ya, tapi saat ini kita akan berbicara bagaimana Bapak Ibu saya semua kita memiliki karakter ilahi. Ya. Kita akan buat dengan tema karakter ilahi menjadi gaya hidup gerejanya. Siapa gerejanya? Ya, boleh lihat lambaian tangannya. Siapa gerejanya? Ya. Gereja itu tidak hanya berbicara dengan gedung, tempat ibadah, atau fisik gereja, tapi lebih gereja Tuhan adalah saudara dan saya. Inilah yang sebenarnya gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Maka saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema karakter ilahi menjadi gaya hidup gerejanya, yaitu saudara dan saya. Yuk kita dasari firman Tuhan pagi hari ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 2. Ya, demikian firman Tuhan, boleh dibuka Alkitab masing-masing. Sudah dapat semua? Ya, kita akan baca secara bersama-samanya. 3, 2, 1. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Ya, pembacaan yang sungguh luar biasa. Janganlah engkau, siapa itu engkau? Saudara dan saya. Janganlah saya menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu kita akan bertanya, lalu ada apa sih dengan dunia ini, saudara? Kok segitunya Rasul Paulus menuliskan ini? Ya, kepada jemaat di Roma, janganlah engkau jemaat Tuhan yang ada di Roma menjadi serupa dengan dunia ini. Hal yang sama saat pagi hari ini. Janganlah saya menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah jemaat Tuhan menjadi serupa dengan dunia ini. Loh, kok kita kan ada di dunia? Ketika saya dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, yang terjadi pemikiran yang luar biasa. Seperti saya katakan tadi, akan ada hubungannya dengan harinya Tuhan. Ketika kita diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan kita di dunia ini, ada rencana Tuhan yang sungguh luar biasa. Terlebih dikatakan di dalam Roma 12 tadi, janganlah saudara dan saya menjadi serupa dengan dunia ini, akan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah? Dikatakan manakah kehendak Allah? Yaitu apa? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sadar atau tidak, mengalami atau tidak, melihat atau tidak, hari-hari ini di tengah-tengah dunia, jemaat Tuhan, bahkan segenap umat yang ada di dunia sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang semuanya itu membawa kepada kekhawatiran. Setuju? Setuju saudara? Bukankah di dalam firman Tuhan juga dikatakan kalau hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan akan semakin jahat, saudara. Lalu kalau dikatakan akan semakin jahat, apa yang harus kita persiapkan sebagai umat Tuhan, sebagai yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita hanya menjadi penonton, saudara? Ketika kesulitan, ketika kesusahan itu sedang menerpa kehidupan saudara dan saya, langkah apa yang harus kita lakukan? Cukup hanya berserah, mengangkat tangan, bertekuk lutut? Tidak, saudara. Tapi sebagaimana tema yang akan kita dapatkan saat pagi hari ini, karakter ilahi menjadi gaya hidup saudara dan saya. Kalau ibu-ibu sering sekali dikatakan bergaya. Emang kalau wanita harus identik dengan gaya. Ya toh, setuju ibu? Nah, ketika ibu-ibu yang akan bergaya, yang dipersiapkan apa saudara? Tentu alat-alat kosmetik, ya. Tentu busana-busananya. Tentu ada hal-hal yang lain yang semuanya itu mendukung untuk munculnya gaya daripada seorang wanita. Bukan pria tidak perlu bergaya, bukan pria tidak pernah bergaya, akan tetapi realita mengatakan bahwa wanita lebih rentan dengan gaya. Lalu ketika ibu-ibu, kalau ibu-ibu, ya, ketika akan mempergunakannya, ketika akan mau bergaya, yang selalu diingat apa? Kosmetik lah, ya, busana lah, dan yang lain-lain lah. Nah, artinya apa? Ini semua mendukung bagaimana ibu-ibu itu tampil dengan gaya. Kalau saja jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti telah kita mengatakan, karakter ilahi menjadi gaya hidup saudara dan saya. Lalu kita ingat, ketika mau bergaya, saya mau menggunakan karakter Allah, saya mau menggunakan karakter Tuhan. Waduh, luar biasa saudara, ya, luar biasa. Dalam dunia ini juga ada yang disebut karakter building, membangun karakter secara manusia. Ada yang disebut membangun karakter manusia. Untuk apa tujuannya? Bagaimana saya supaya menjadi baik, ya. Karakter manusia dibangun bagaimana supaya saya menjadi baik, supaya saya memiliki kepribadian dan mentalitas yang baik. Akan tetapi semuanya itu saudara, ketika itu kita miliki hanya membangun menjadi orang baik, dan itu akan sampai hanya di dalam kubur. Ketika Bapak Ibu memiliki karakter manusia sebagai orang baik, itu berhenti sampai di tempat peristirahatan terakhir atau di kubur. Akan tetapi ketika kita memiliki karakter ilahi, ketika kita memiliki karakter alkitabiah, dikatakan kita akan menjadi seperti Kristus. Seperti yang saudara?
Kita akan menjadi seperti Kristus ketika kita memiliki karakter ilahi, ketika kita memiliki karakter Alkitabiah. Dan memang inilah yang Tuhan inginkan. Boleh terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Boleh menjadi gaya hidup saudara dan saya. Kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 2, ayat 22, di sana dikatakan, buah roh adalah apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri. Nah, ini semua. Kalau saja ini menjadi gaya hidup saudara dan saya, kebaikan yang kita lakukan akan membawa kita kepada kemuliaan yang kekal. Amin. Tapi ketika ini tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya, seperti yang saya katakan tadi, akan berhenti menjadi orang baik sampai di tempat peristirahatan yang terakhir. Tentu ketika bertanya, apakah Bapak, Ibu, atau saudara dan saya akan mau seperti itu? Oh ya tidak. Kita mau setelah kehidupan yang sekarang ada kehidupan yang kemudian, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Ini yang menjadi kerinduan semua jemaat yang percaya kepada Tuhan. Dan kita mau belajar bersama-sama. Mengapa saudara dan saya, mengapa umat yang percaya kepada Tuhan perlu memiliki karakter ilahi? Dan kenapa Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Roma? Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Tentu pada saat itu, pada zaman itu, hambanya Rasul Paulus telah melihat kehidupan-kehidupan yang telah berkenan di hadapan Tuhan. Karena dunia ini hanya membawa kepada kebinasaan, saudara. Lambat atau cepat, kita sadari atau tidak, kita ini sedang digiring oleh kenyamanan dunia. Hati-hati, ini yang sangat perlu diwaspadai. Bukankah manusia itu tidak perlu kaya? Perlu, saudara. Bukankah manusia itu tidak perlu nyaman? Perlu. Bahkan kalau pria ketika dia mau memiliki postur tubuh yang seperti binaragawan yang mungkin disaksikan, segala sesuatu dilakukan, saudara. Segala sesuatu dilakukan dengan kerinduan yang sama, dengan keinginan yang sama. Realita membuktikan, ya. Ketika saya sudah menjadi seorang binaragawan yang sangat terkenal di mana-mana, tentu secara dunia sangat diakui, benar. Secara dunia sangat diakui. Bukankah tidak banyak yang kita kenal atau yang kita tahu? Binaragawan yang sebut terkenal dengan proses demi proses yang mereka lakukan. Ketika sudah menjadi terkenal, ya, di dunia sangat-sangat diakui, saudara. Ketika sudah pada harinya, ketika sudah pada waktunya, cukupkah keterkenalan di dunia itu membawa dia kepada kehidupan kekal? Oh, berarti kalau begitu nggak boleh dong? Bukan, tidak boleh, saudara. Ketika saudara dan saya terkenal di dunia, pastikan kita lebih terkenal di surga bersama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Iya. Nah, maka untuk itu kita harus memiliki karakter ilahi. Ya, supaya kita, apa tujuan? Apa tujuan daripada kenapa kita perlu memiliki karakter ilahi? Supaya saudara dan saya dapat mengerjakan setiap tugas yang kita emban
sepadan dengan penolong kita, dan setiap orang yang melihat kehidupan saudara saya itu dapat melihat bahwa ada Yesus Kristus. Ya. Ada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Itu makanya kita perlu memiliki karakter Allah. Bukankah saudara saya ini menjadi surat yang terbuka? Orang banyak berduyun-duyun untuk menyatakan di mana Alkitab yang sesungguhnya, di mana firman Tuhan yang sesungguhnya. Kalau itu tidak terpraktik dari kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saya yang menjadi surat terbuka atau firman yang berjalan, sesungguhnya hanya pertanyaan demi pertanyaan. Akan tetapi begitu jemaat GBI hati Bapa ya memiliki karakter ilahi, inilah yang membuat kita menjadi berkat di hadapan siapapun yang melihat. Oh iya, Bapak Silaban, Bapak Silaban ini sebagai contoh saja, atau mungkin saya lah yang Bapak Silaban, saya sebagai contoh. Itu si Bapak itu kelihatannya seperti tidak ada masalah, padahal masalah demi masalah, ya, masalah demi masalah, masalah demi masalah. Jangan katakan masalah demi masalah di depan, jangan, sudah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, di depan setiap kita. Tapi yang sudah pasti yang terjadi adalah apa yang sudah terjadi di belakang. Nah, ketika orang melihat itu si Bapak itu kelihatannya kayak enak-enak aja hidupnya, tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran, bahkan tidak ada keluhan. Betul, saudara. Padahal yang di belakang kita ini sungguh sangat mengancam. Nah, lalu bagaimana? Apakah saya menyikapi setiap masalah, kekhawatiran, dan kesusahan yang ada ini hanya dengan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan? Awas, hati-hati, bukan Tuhan lagi, hantu, ya, jangan. Di sini Tuhan menginginkan bahwa yuk kita harus memiliki karakter ilahi. Dalam hal inilah ketika kita dalam keadaan susah, kelihatan orang tidak susah. Ketika kita banyak permasalahan, orang melihat seolah-olah tidak memiliki masalah. Tapi bukan kita berpura-pura, saudara, bukan. Tapi karena ada karakter ilahi yang kita pergunakan di dalam hidup. Ketika kesusahan, ketika kesulitan, bahkan alam maut menempa saudara dan saya, kita akan bisa bersukacita, bisa. Ketika karakter ini boleh hidup di dalam kehidupan saudara, itu karakter Alkitabiah, karakter ilahi. Maka ketika kesusahan datang, katakan bersama dengan Tuhan saya dapat melakukan perkara yang besar. Ya, bersama dengan Tuhan saya dapat melakukan perkara yang besar. Ada sukacita, ada kasih, ada kelemah lembutan, ya, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri. Ketika ini sudah menjadi bagian saudara dan saya, percaya orang akan banyak melihat seperti yang saya katakan tadi. Loh, kok susah tapi kelihatan enggak susah, ya. Kok banyak kesulitan tapi kelihatan enggak ada kesulitan. Nah, justru ini bagaimana
orang yang melihat saudara dan saya, di situ ada Yesus Kristus. Dan kelak ini boleh terjadi di dalam kehidupan setiap kita, karena semua kita terdiri dari berbagai pekerjaan, profesi, dan bermacam-macam tatanan kehidupan yang tidak sama. Nah, maka Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, pergunakan karakter ilahi ini. Ketika Bapak Ibu bekerja, ketika Bapak Ibu menjadi seorang profesional, ketika Bapak Ibu seorang pengajar, ketika Bapak Ibu menjadi seorang pedagang, ketika kita semua menjadi pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, yuk, kita semua harus memiliki karakter ilahi. Sehingga apa? Ketika satu dengan yang lain bersinggungan, wah, tidak ada yang diistimewakan saudara. Saya katakan dari awal tadi bahwa saudara dan saya sama di hadapan Tuhan. Yang tidak sama itu adalah ketika kita berbeda-beda dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika para pelayan Tuhan memiliki karakter ilahi, tidak ada yang berkata, wah si itu yang dieksklusifkan atau si itu yang dispesialkan. Tidak ada saudara. Sekalipun saya harus minggu ini, minggu depan, minggu berikutnya, dan bahkan sepanjang bulan ini saya tetap akan melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak akan berkata, aduh capek yang lain loh. Tidak. Ketika karakter ilahi ada dalam kehidupan pelayan saudara dan saya. Lalu apa tujuannya? Ya, lalu apa tujuannya memberi karakter Allah? Tadi kita tahu bahwa dalam memberi karakter ilahi kita akan diperhadapkan dengan proses salib. Salib itu berat atau ringan saudara? Salib itu berat atau ringan saudaraku? Ketika kita berkata enak, melakukannya bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengatakan berat, melakukannya dengan sendirian. Ya. Akan tetapi ini menjadi tugas saudara dan saya. Pikul aku yang kuasa. Selama kita hidup tidak bisa lepas daripada apa yang Tuhan katakan. Pikul aku yang kuasa. Nah, nanti kita baru menikmati. Ketika kita sudah kembali kepada Dia, kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Nah, disinilah, ya, disinilah nanti jemaat Tuhan, umat Tuhan akan melihat, oh, inilah kuk yang enak itu. Dan tidak ada cara lain, ya, untuk hidup dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Tidak ada cara lain selain memikul salib. Beberapa waktu ke depan kita akan menyaksikan bersama-sama bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pengorbanan Allah yang memberikan keselamatan kepada kita semua hanya karena perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Dan dikatakan tadi, tidak ada cara lain untuk hidup dalam kebenaran dan perkenanannya selain memikul salib. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari kehidupan saudara dan saya, agar semua kita, jemaat Tuhan yang ada di GBI Hati Bapa, menjadi serupa dengan gambar Kristus. Seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan demikian, saudara dan saya, kita semua akan menjadi saudara
saudara Kristus yang diperhadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika suatu kehidupan yang tidak kita inginkan, yang tidak kita dambakan menghampiri kehidupan saudara dan saya, kita tidak lagi akan mengeluarkan keluhan demi keluhan. Ya. Aduh, susah sekali. Ya. Tapi kita akan kuat karena kita sudah memiliki karakter Allah. Yuk, silakan engkau masalah datang, silakan engkau kesusahan datang, dan memang harus datang. Selama saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan diri daripada hal tersebut. Tidak ada. Hanya saja kita akan melihat perbedaan dari orang yang memiliki karakter ilahi dengan yang belum atau yang tidak memiliki karakter ilahi. Kita akan melihat pertandingan yang sedang dihadapi untuk melawan arus kehidupan, untuk melawan kesusahan hidup yang ada hari-hari ini. Kita akan melihat siapa pemenang dan siapa yang tidak. Itu saja sudah. Tapi ketika Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus sudah memiliki itu dengan kuat, tidak ada masalah yang akan merusak kehidupan saudara bersama saya. Asal saja pegang kuat-kuat karakter ilahi tadi. Ya, pegang kuat-kuat, kita akan bisa melewati semua permasalahan yang ada. Karena untuk itulah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan inginkan harus memiliki hal tersebut. Jadi kita memiliki karakter Allah, kita hanya takut kepada Allah. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan berikan. Bolehkah saya bekerja? Bolehkah saya melakukan aktivitas hidup saya? Boleh, saudara. Lakukanlah itu dengan takut akan itu. Kalau kita hanya sebatas memiliki karakter manusia, bisa saja begini, saudara. Ketika saya berhadapan dengan bos, katakan saya seorang pekerja. Ketika saya berhadapan dengan pemimpin saya, selama saya bertatap muka dengan beliau, mungkin saja karakter manusia saya akan muncul. Tapi ketika dia bertolak, atau ketika saya hanya sendirian, itu karakter manusia saya bisa lulus, saudara, bisa. Karena apa? Karakter, kalau kita membangun karakter manusia hanya untuk menjadi orang baik, ya. Nah, tapi ketika Bapak Ibu memiliki karakter ilahi tadi, sekalipun pimpinan saudara dan saya, sekalipun bos kita tidak ada di dekat kita atau bersama dengan kita, tapi karena karakter tadi, kita akan berkata, oh enggak, yang salah-salah, yang tidak baik, yang tidak benar, kita akan berkata seperti itu. Akibat karakter ilahi yang tadi, ya. Pegang kuat-kuat, renungkan, dan kita akan bertindak. Sama dengan yang berdagang, saudara, sama dengan yang berbisnis, sama dengan semua kehidupan yang ada hari-hari di dalam hidup saudara dan saya. Tidak pandang bulu, akan menjadi baik adanya di hadapan Tuhan ketika kita mempergunakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika hal itu sudah menjadi bagian kita, menjadi bagian saya juga,
Nah, kita akan melihat ya beberapa tindakan yang muncul dari kehidupan saudara dan saya. Kita akan melihat yang boleh menjadi teladan terhadap sekitar kita, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan perusahaan kita, terhadap masyarakat kita, terhadap bangsa dan negara, terlebih di hadapan Tuhan kita. Kita akan melihat ya. Kita akan sanggup, saudara dan saya akan memiliki kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki, ya, dan dihianati tanpa memiliki kepahitan. Saudara dan saya akan mampu dalam hal ini. Akan diperlakukan kasar, silakan. Dicaci maki, silakan. Tapi hal itu tidak akan membuat kepahitan di dalam hidup saudara dan saya. Sulitkah? Iya, memang sulit, saudara. Saya juga mengatakan sulit, ya sulit. Tapi kata sulit tadi kita akan atasi bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara, dapat melakukan perkara yang besar. Kita menjadi pemenang, saudara dan saya. Lalu apalagi waktunya? Ya. Tadi dikatakan ketika kita dicaci maki, dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 23 seperti itu, saudara. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Nah, ini bedanya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, ini bedanya, saudara. Kita tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Akan tetapi kita mau mencoba membalas yang jahat dengan yang baik. Bukankah dikatakan dalam firman Tuhan, ketika ditampar pipi kiri, berikan habis itu berarti ya udah habis pikiran berikan. Nah, artinya apa, saudara? Kita tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita hanya kuat melakukan ini ketika dikatakan tadi kita serahkan kepada Dia. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita serahkan kepada Tuhan. Cacian makian yang datang kepada saudara dan saya, itu akan bisa kita lewati. Bahkan tidak akan tertanam sedikit pun di dalam benak kita, di dalam hati kita. Loh, buat apa itu? Toh itu merusak, toh itu menjadikan kita sakit. Ya, apalagi ini sering terjadi di dalam kehidupan keluarga. Yuk, kita akan singkirkan. Lalu kita akan memiliki kesanggupan untuk hidup. Nah, ini dia. Kita akan memiliki kehidupan. Kita akan memiliki kesanggupan untuk hidup miskin tanpa mengeluh. Ini luar biasa ini. Luar biasa nggak, saudara? Sudah hidup kita kekurangan, tapi kita tidak mengeluh. Nah, ini dia. Dituntut saudara dan saya untuk boleh seperti ini. Sulitkah? Gampangkah? Mudahkah? Tentu tidak mudah, saudara. Udah saya harus berkekurangan, tapi tidak akan mengeluh. Memang ini. Inilah hasil dari memiliki karakter Allah yang tadi, memiliki karakter Alkitabiah. Ya. Dikatakan lagi kesanggupan untuk hidup kaya, tapi tanpa ketamakan. Nah, ini pun sungguh luar biasa. Ketika kaya harus menjadi berkah. Halo Bapak Ibu, ketika sudah menjadi kaya harus menjadi ya, tapi sebelum kaya pun harus menjadi berkat, saudara. Nah, tapi dikatakan tadi, kenapa kok sampai dikatakan seperti itu? Ketika memiliki kesanggupan untuk hidup kaya tanpa ketamakan.
Itulah tadi yang saya katakan, ketika kenikmatan dunia menghampiri kehidupan saudara dan saya, kita tentu akan masuk ke dalam ketamaan, bisa jadi. Ya. Inilah kenikmatan dunia. Nah, akan tetapi dalam hal ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memiliki kesanggupan untuk hidup kaya. Semua akan kaya yang ada di dunia ini, tapi tidak memiliki kenamaan. Ketika saudara dan saya memiliki hal tersebut, ketamakan tersebut akan mengganggu kehidupan orang-orang lain. Ya, akan mengganggu. Seolah-olah hanya saya yang hidup enak, yang lain tidak peduli untuk saudara. Dan saudara saya akan memiliki kesanggupan untuk mengasihi tanpa menuntut balasan. Bukankah hari-hari ini yang kita perhatikan di dalam dunia ini, ketika saya memberi harus diberi. Nah, tapi kita tidak salahkan. Ya. Ketika hanya terjadi sebatas karakter manusia, terjadilah hal yang demikian. Ketika memberi menuntut balasan. Nah, dengan karakter Allah, dengan karakter ilahi tadi, kita akan memiliki kesanggupan memberi tanpa menuntut, mengasihi tanpa menuntut dikasihi. Karena yang kita tahu hanya Tuhan yang mengasihi kita. Terlepas daripada bagaimana Tuhan akan berkarya melalui siapa-siapa yang ada di dunia ini, adalah haknya Tuhan. Tapi yang perlu kita tanamkan di dalam hati, ketika saya mengasihi, Tuhan akan mengasihi saya dengan caranya. Ketika saudara saya mengharapkan bagaimana saya mengasihi harus kasih orang lain, kekecewaan yang muncul, saudara, hati-hati. Ketika sudah kekecewaan yang muncul, apa? Bertemu dengan orang tersebut pun sudah riskan, sudah segan. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Dan kita akan memiliki kesempatan untuk menghadapi penganiayaan dan tuduhan-tuduhan tanpa membenci orang-orang. Sebentar lagi, beberapa hari ke depan, ini akan kita saksikan bersama-sama. Ya. Bagaimana Allah mempertontonkan di hadapan saudara dan saya, memiliki kesanggupan menghadapi penganiayaan dan tuduhan-tuduhan, bahkan dicaci maki, sampai dia mengalami kematian. Yang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita memberi karakter ilahi, sehingga pada waktunya nanti, marilah kepadaku engkau anak yang kekasih, saudara dan saya, jemaat diberi hati Tuhan akan datang kepada Tuhan. Dia akan membentangkan tangannya ketika kita hidup. Bagaimana hidup seturut kehendak dan rencana. Ya. Jadi puji nama Tuhan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan saat pagi hari ini, dan biarlah semua yang kita dengar, ketika kita dengar, kita renungkan. Ketika kita renungkan, kita mulai mempraktikkan. Sehingga seperti puji yang kita berkata tadi, bahwa saudara dan saya akan menjadi pemenang. Amin, saudara. Yuk, miliki karakter kita. Tanamkan bagaimana seperti yang dikatakan oleh Galatia 5 ayat 22. Buah roh. Semua buah roh itu menjadi gaya hidup saudara dan saya. Kita memiliki kasih, kita memiliki kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Bahkan yang terakhir adalah penguasaan diri. Kenapa dikatakan penguasaan diri yang terakhir?
Karena inilah saudara yang sering menggoncang keimanan saudara dan saya. Ketika tidak ada penguasaan diri, nah maka untuk itu, apapun yang sudah kita dengar bersama-sama pagi hari ini, biar itu boleh menjadi berkat di tengah-tengah hidup kita. Bukan hanya saudara, ya, dan saya sendiri. Sedikit saya memiliki kesaksian. Ya. Kalau dikatakan dari segi kehidupan, tentu banyak orang berkata bahwa Bapak tidaklah sesulit kehidupan yang saya alami, bukanlah sesulit kehidupan yang saya rasakan. Betul, saudara. Mungkin saja menurut ukuran manusia, dan usaha demi usaha, upaya demi upaya yang kita lakukan, seharusnya layaklah. Dengan hal tersebut kita akan menikmati. Akan tetapi justru yang sebaliknya, saudara. Apakah saya akan menuntut kepada Tuhan? Tuhan, bukankah saya orang yang selalu mau? Ketika dikatakan hari Senin, hari Senin. Ketika dikatakan hari Selasa, hari Selasa. Tidak ada kata menolak. Nanti saja, tidak ada. Saya akan berkata dalam hidup saya, dalam pribadi saya, seharusnya Tuhan harus demikian, harus demikian. Menurut ukuran saya. Tapi saya mencoba. Apapun realita yang terjadi dalam hidup saya, berkenan dengan hidup sehari-hari, berkenan dengan usaha yang saya lakukan, saya akan mencoba. Dan saya akan melakukan bagaimana saya menghidupkan karakter ilahi dalam semuanya ini. Sehingga apa, saudara? Saya tidak akan melenceng. Saya tidak lari dari jalur. Bukankah Paulus juga mengalami hal yang sama? Kalau bisa Tuhan, angkatlah duri dalam daging yang ada ini. Bukankah hal yang sangat gampang bagi Tuhan untuk menjawab apa yang dikatakan atau yang dikeluhkan atau yang diserukan oleh Rasul Paulus? Tapi Tuhan hanya berkata, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku. Saya akan mencoba. Ya, bukan mencoba itu, Pak. Artinya saya menggunakan karakter yang ada tadi, karakter ilahi yang tadi, dengan masa-masa hidup saya yang sedang saya alami hari-hari ini. Saya tidak akan dengan gampang mengeluh ketika mengalami usaha yang sangat-sangat hancur, ketika mengalami kehidupan yang sangat-sangat hancur. Saya tidak lagi dengan gampang mengatakan, Tuhan, buat apa sih? Ikut-ikut pelayanan, buat apa sih? Baca-baca firman, tidak lagi sudah. Tapi coba saja, kalau karakter ilahi itu tidak dihidupi atau tidak ada dalam hidup saya akan mengatakan bagaimana cara yang tercoba mengatasi masalah demi masalah. Itu akan terjadi. Nah, untuk itu, saudara, sebagaimana Paulus berkata, Tuhan, angkatlah duri dari dalam. Artinya apa? Dengan kelemahan yang sangat yang dirasakan, bukankah dia menginjak kemana-mana, tapi yang dirasakan apa? Bukan yang enak, saudara. Tapi kesulitan demi kesulitan menerpa kehidupannya. Akan tetapi buah yang dihasilkan adalah banyak orang datang kepada Tuhan dengan pemberitaan Injil yang dilakukan.
Dan inilah hadiah yang akan diterima oleh Allah yang memiliki mahkota hidup. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita memiliki atau mengalami hal-hal kehidupan yang sangat sulit, jangan katakan Tuhan, kenapa sih? Gimana sih engkau? Jangan saudara. Katakan segala perkara akan dapat kutanggung di dalam diri yang memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Ini menjadikan kita kuat. Kalau saja yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita duga akan terjadi dalam hidup ini, itu adalah haknya dari Tuhan. Tidak satu orang pun yang campur membatasi. Yang kita hanya mampu berkata dan mampu menghadapinya. Kita bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari memuji penyembah, saya sambut maju ke depan. Kita berkatakan bahwa hidup saya dalam ini Pak. Ya, semua memuji penyembah boleh bantu saya berkata. Ya, semua jemaat Tuhan boleh bersama-sama. Ya Allah.
pujian. Kita mengatakan bahwa hidup saya adalah penyembahan. Hidup saudara saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Berikan pujian dan syukurmu kepada Dia. Kita sadar bila kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Apapun kehidupan saudara dan saya hari-hari, yang mungkin itu malah mengikat saudara dan saya, kita mengatakan kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada aku. Jangan biarkan hidupmu